Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Illahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil. Yang ada mengira hormat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang juga terlalu banyak, tidak bisa kita hitung-hitung. Begitu baiknya Allah terhadap kita. Tidaklah kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, melainkan semua adalah karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata semua itu masih kita rasakan sampai detik ini. Karena itu harus kita jangan lupa jamaah sekalian, jangan kita lalai tentang hal itu, bahwasanya semua itu adalah bukan karena usaha kita, tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki sampai pada kita semua. Dan memang Allah menghendaki agar kita bisa beribadah kepada Allah, kemudian bisa menggunakannya untuk tidak bermaksiat kepadanya. Itulah yang disebut kesyukuran jamaah sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, juga kepada siapa saja yang selalu istiqomah berada di atas sunnah dan ajaran Nabi yang mulia ini sampai hari akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang selalu berada di jalan yang lurus dan juga suci serta mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Memang berat Bapak Ibu sekalian, tapi harus kita usahakan. Ya harus kita jihad melawan hawa nafsu, setan dan juga musuh-musuh lain yang menghalangi kita dari jalan yang lurus, yang menghalangi kita dari jalan Allah yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk bisa ngaji lagi, untuk bisa menambah ilmu lagi di kajian yang mulia, kajian online ini. Ya, semoga Allah memberikan tambahan manfaat khususnya bagi anak dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di sana. Dan ini adalah surat yang mulia, merupakan surat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini panjang sekali Bapak Ibu, ya nggak apa-apa kita baca ya, untuk bisa dapat pahala. Panjang tapi pendek-pendek enak. Baik kita baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, cara bacanya iqra bukan ikra tapi iqra. Jadi ada qalqalahnya ya. Iqra. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana
insana ma lam ya'lam. Kalla, ini panjang ya, walaupun di sini tidak tertulis panjang, karena ini disebut mad jaiz. Kalla innal insana layatagha. Kalla insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, untuk ghain bukan qalqalah ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh baca tagna, nggak boleh gak, tapi yang benar ar-ra'ahu istaghna, taghna. Jadi nggak boleh ditahan, nggak boleh tagna, nya tuh nggak boleh. Coba diulang, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'ah. Inna ila rabbika ruj'ah. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Amar ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi Allah yara. Alam bi, ini dengannya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyada'u nadiyah. Sanada'u zabaniyah. Bunyinya za ya Bapak Ibu, bukan za tapi za. Sanada'u zabaniyah, bunyi z, silakan. Sanada'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu waqtarib. Ya baik, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pahala bagi kita semua dalam setiap ayat dan juga huruf yang kita baca. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas tentang surat yang mulia ini. Kita akan bahas dari surat Al-Alaq ini, Bapak Ibu sekalian. Surat ini dikenal di masa sahabat dan tabi'in, di masa turunnya wahyu. Kemudian di masa sahabat tabi'in dengan nama surat Iqra bismi
Ya. Kata Aisyah, surat yang pertama turun dari Al-Qur'an. Surat pertama Al-Qur'an yang turun adalah Iqra bismi rabbik. Kemudian ya karena di dalamnya ada mushaf yang ada, dan umumnya kitab-kitab tafsir namanya bukan surat Iqra bismi rabbik tapi suratul Alaq. Karena di dalam ya surat tersebut ada penyebutan Al-Alaq, khususnya di ayat yang kedua itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang memberi nama seperti Imam Al-Bukhari dengan nama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 1 ayat. Dan lain-lain ada yang memberi nama macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Intinya itu adalah nama-nama yang memang dikenal. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang berselisih bahwasanya adalah surat yang disebut surat Makkiyah. Ya, surat yang turun sebelum periode Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam kata lain, di saat Rasulullah SAW ya berdakwah masih di Madinah. Bahkan ini adalah yang pertama kali ya. Dan sekali lagi ini menurut mayoritas ulama, ini adalah mayoritas ulama. Kemudian berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih dan jelas, bahwasannya ini adalah surat yang pertama turun, surat Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang turun awal-awal surat ini yaitu 5 ayat yang pertama nanti Pak ya. Turunnya di Gua Hira kepada Nabi dalam keadaan sedang berada di dalamnya. Nabi sedang berada di Gua Hira melakukan tahannus, ibadah ala jahiliyah. Ibadah ala jahiliyah ya tidak syirik Pak. Ya tidak syirik. Ibadah ala jahiliyah yang disebut tahannus itu ibadah yang bukan syirik. Ya karena tahannus ini adalah tata cara peribadatan yang memang tidak syirik yang ada di kalangan jahiliyah. Sebab tidak semua orang jahiliyah itu berbuat syirik ya Mas kalian. Jadi seperti itu ya. Nah, turun kepada Nabi di malam Ramadan ya Mas, atau di dalam bulan Ramadan malam 17. Malam 17 di tahun 40 ya, di tahun 40 maksudnya di tahun umur Nabi SAW berusia 40 tahun setelah tahun gajah. Jadi di tahun 40 setelah tahun gajah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang kita akan bahas pertama adalah surat Al-Alaq ayat pertama Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Nabi kita SAW itu disuruh untuk membaca. Ya, disuruh membaca disertai dengan menyebut nama Robnya yang menciptakan. Dan di sini untuk menguatkan bahwasannya memang Robnya yang nanti akan menjadi penolong dia ketika dia menjadi Rasul itu ternyata yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Nabi disuruh membaca. Sebagian ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan Iqra. Ini untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahwasannya beliau nanti akan membaca kitab sucinya. Beliau nanti akan membaca kitab sucinya setelah beliau tidak bisa membaca. Jadi beliau nanti akan bisa membaca kitab sucinya setelah beliau ya tidak bisa membaca. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Sebelum kamu diturunkan Al-Qur'an, kamu tidaklah membaca kitab apapun wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca plus tidak bisa menulis. Dengan adanya perintah untuk Iqra, perintah Iqra berarti menunjukkan Nabi kita SAW nanti akan bisa membaca. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Dan memang selayaknya bagi kita apapun ya pekerjaan kita itu diawali dengan Bismillah. Bagian Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk membaca dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ya, yang menciptakan apa jemaah sekalian? Yang menciptakan semua makhluk yang ada. Semua makhluk yang ada mulai dari yang terkecil maupun yang terbesar yaitu arsy. Baik langit yang ada di makhluk-makhluk yang ada di langit mulai dari langit 1 sampai dengan langit atas maupun makhluk-makhluk yang ada di bumi
baik bumi di lapis pertama maupun bumi lapis sampai bawah gitu, maupun makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Jadi alam semesta jagat raya itu adalah memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin menguatkan bahwasanya Rabb-nya Nabi itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian jamaah sekalian yang berikutnya ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala atau Dia telah menciptakan umat manusia dari segumpal darah. Ternyata setelah Allah menjelaskan, Allah menciptakan semua. Jadi Rabb-mu yang telah menciptakan semua makhluk. Kemudian di ayat kedua Allah mengkhususkan, Allah telah menciptakan atau Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, berarti manusia ini disebutkan secara khusus jamaah sekalian, ya, sebagai bentuk kemuliaan dan pengagungan Allah terhadap umat manusia. Jadi disebut khusus ya jamaah sekalian. Dan di situ dijelaskan bahwasanya ternyata manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Jadi alaq itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab itu disebut ad-damul jamid, darah yang mengental, ya. Wa idza jara fahuwal masfuh. Jadi di dalam darah manusia itu ada darah yang mengalir, ada darah yang mengental gitu ya. Nah, darah yang mengalir, kalau mengalir keluar cur gitu ya, itu disebut masfuh, ya. Darah yang mengalir, baik darah itu dari manusia, pokoknya darah itu ya mas sekalian disebut masfuh. Kalau darah itu mengental, ya maka disebut al-alaq. Nah, manusia itu diciptakan dari al-alaq jamaah sekalian. Walaupun alaq ini adalah bukan proses yang pertama. Sebab proses manusia yang pertama itu setelah dari tanah adalah dari mani, ya, dari air sperma itu ya. Adapun al-alaq itu adalah fase dari manusia yang berikutnya setelah 40 tahun dari mani atau sperma. Kemudian jamaah sekalian, khalaqal insana min 'alaq. Jadi intinya manusia di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan penciptaan disebutkan secara khusus. Nah, jemaah sekalian, di sini ada penjelasan juga. Penjelasan khusus. Kenapa manusia itu disebutkan secara khusus di sini? Ya. Selain itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata menurut sebagian mufassir jelaskan bahwasanya ternyata manusia nanti juga akan menguasai alam semesta jagat raya ini. Jadi akan menjadi penguasa alam semesta jagat raya ini, khususnya alam yang ada di bumi, Pak ya. Jadi alam bumi ini nanti akan dikuasai oleh umat manusia. Jadi ada isyarat ya, Mas sekalian, walaupun tidak terangan di sini dikatakan ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Ya, Nabi disuruh baca lagi jamaah sekalian. Karena memang di dalam ceritanya itu Nabi berkata setelah disuruh baca, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kemudian disuruh lagi membaca. Bacalah dan Tuhanmu lah, Rabb-mu lah yang Maha Pemurah. Jadi makna pemurah itu jamaah sekalian. Jadi yang pertama dalam ayat ini Nabi disuruh membaca lagi jamaah sekalian. Perintah membaca yang kedua berarti menunjukkan urgensinya ya pekerjaan membaca. Sehingga Nabi berusaha atau disuruh berusaha untuk membaca walaupun beliau tidak bisa membaca. Jadi perintah untuk banyak literasi ini sebenarnya adalah isyarat kepada kita sebagai umatnya yang sudah bisa membaca harus banyak literasi jamaah sekalian. Jadi jangan seperti kata dalam tempurung gitu ya. Ya harus banyak membaca. Ya, terkhusus adalah ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi akhirat kita, bagi agama kita. Kemudian setelah itu ilmu yang bermanfaat bagi dunia kita juga. Yang dunia kita bisa berpahala juga kalau kita membaca ilmu-ilmu yang berkenaan dengan masalah kebaikan dan manfaat duniawi apabila semua itu diniatkan untuk kebaikan agama dan juga akhiratnya. Warabbukal akram. Jadi warabbukal akram dan Rabbmu yang Maha Pemurah. Maha Pemurah di sini kita kata pemurah itu maknanya dermawan jamaah sekalian. Jadi maknanya adalah Allah memberikan apa saja yang bermanfaat bagi yang diberi. Jadi Allah memberikan apa saja yang bermanfaat bagi yang diberi. Dan di antara pemurahnya Allah atau bentuk pemurah dan juga dermawannya Allah jemaah sekalian dalam
suatu kitab tafsir, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Allah memuliakan, ya, mengagungkan manusia dengan ilmu, dan itu adalah suatu standar yang bisa membuat manusia atau anak Adam ini menjadi istimewa mengalahkan para malaikat. Ilmu, jemaah sekalian. Ya, buktinya Adam itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Akhirnya derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan para malaikat. Yang awalnya Nabi Adam itu diremehkan, ya. Awalnya itu adalah diremehkan oleh malaikat, bahkan taunya malaikat itu bahwasannya anak Adam atau Adam, makhluk yang akan diciptakan di muka bumi itu nanti akan banyak menumpahkan darah dan juga berbuat kerusakan dan maksiat. Namun ternyata ada sisi kebaikan lain yang tidak diketahui oleh para malaikat, namun diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian jemaah sekalian, dan ilmu, dan kata ilmu jemaah sekalian, intinya Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Sekali lagi, Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Ilmu itu jemaah sekalian disebut ilmu, makna ilmu itu bisa dikatakan sebagai ilmu yang ada di dalam ingatan. Ini adalah biasanya ilmu yang memang kita dapatkan orang-orang biasa seperti kita jemaah sekalian. Wa taratan yakunu fil lisan. Terkadang ilmu itu ada di lisan. Ada di lisan saja. Wa taratan yakunu fil kitabah. Dan ilmu itu terkadang adanya di ada di tulisan. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, jadi intinya yang disebut ilmu bisa jadi ada ilmu yang di ingatan manusia, ada yang di lisan, ada juga yang di dalam tulisan. Semua itu Allah ajarkan kepada manusia. Nah, adapun nabi jemaah sekalian, nabi dan rasul gitu ya, ilmu itu bisa langsung Allah berikan kepada wahyu secara langsung jemaah sekalian. Walaupun nabi tidak menulis, walaupun nabi tidak tidak berkata sesuatu gitu ya, tapi Allah buat langsung tahu gitu ya. Jadi Allah buat langsung tahu, memahami dan menghafal apa yang disampaikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya ternyata yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Kalau kita umat manusia memiliki ilmu banyak gitu ya, ini adalah sebagai bentuk ya sifat Allah Al-Akram itu. Ya, Al-Akram. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya Allazi 'allama bil qalam. Ini masih menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Qalam itu maknanya adalah pena. Yang mengajarkan manusia lewat perantara qalam atau pena. Qalam itu bukan kalam ucapan jemaah sekalian. Qalam itu maknanya adalah pena. Ya. Nah, di sini sekali lagi mengajarkan manusia tulis menulis dengan pena. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi sekali lagi kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Ya, sekali lagi yang membedakan umat manusia dengan makhluk yang lain. Imam Az-Zajjaj berkata bahwasanya 'allamal insana al-kitabata bil qalam. Makna dari ayat ini adalah Allah mengajarkan manusia tulis menulis dengan pena. Jadi orang bisa nulis sekarang pinter, terus langsung bisa mewadahi apa yang ada, langsung bisa menulis semua yang ada di dalam ingatannya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Yang menetapkan ingatan tersebut adalah Allah, yang membuat dia bisa menulis adalah Allah Tabaraka wa taala. Imam Qatadah berkata jemaah sekalian, Qatadah binti Am As-Sadusi ini menjelaskan mengomentari tentang ayat ini. Al-qalamu ni'matun minallahi azza wa jalla azimah. Jadi pena itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada pena jemaah sekalian, nggak ada tulis menulis, tidak ada kegiatan sibuk tulis menulis, maka agama apapun tidak akan tegak dan kehidupan juga tidak akan menjadi layak. Padahal ala kamali karamihi bi annahu 'allama ibadahu ma lam ya'lamu.
Dan ini menunjukkan bahwasannya menunjukkan atas kemuliaan, pemurah dan dermawannya Allah, bahwa dia mengajarkan hamba-hambanya apa saja yang mereka tidak tahu. Allah yang ngajari jamaah sekalian. Jadi intinya adalah Allah yang mengajari. Ingat jamaah sekalian, karena kita lahir di dunia itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Setelah itu Allah lah yang mengajarkan jamaah sekalian. Wa naqalahum, dan dengan pena jamaah sekalian, Allah memindahkan mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Dan Allah memperingatkan ya di sini, atau mengingatkan, menegaskan atas keutamaan dari ilmu tulis menulis ya mas kalian. Sekali lagi Allah menegaskan ya di sini tentang keutamaan dari ilmu tulis menulis, sebab di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar yang tidak ada yang bisa menghitungnya, yang tidak ada yang bisa meliputi manfaat tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ilmu-ilmu itu terbukukan, tidaklah hikmah-hikmah ya, hukum-hukum itu terjaga, dan cerita orang-orang terdahulu serta perkataan-perkataan orang terdahulu itu ditulis, semuanya itu adalah melainkan karena adanya hukum, atau melainkan adanya ilmu tulis menulis ya mas kalian. Jadi tidak ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melainkan dengan adanya ilmu tulis menulis. Jadi intinya ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Qatadah, seandainya tidak ada ilmu tulis menulis, maka perkara-perkara agama dan dunia itu tidak akan tegak. Jadi akan lumpuh ya mas kalian. Nah, ketika Allah menghendaki kehidupan dunia itu ramai, makmur, dengan banyaknya kegiatan, banyaknya banyaknya penemuan, banyaknya aktivitas dari umat manusia, maka Allah takdirkan semua itu adalah lewat adanya tulis menulis. Nah, seperti itu ya mas kalian. Jadi dalam bahasa Arab, pena itu disebut qalaman, karena pena itu adalah yuqallim. Yuqallim maknanya adalah yaqta. Jadi yaqta itu maknanya memotong, memutus. Jadi dengan pena itu bisa memutus kebodohan maksudnya. Jadi siapa saja yang ingin pintar, ya banyaklah menulis. Nah, seperti itu ya mas sekalian. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebelumnya kita tidak tahu apa-apa ya mas sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Baik seseorang yang sebenarnya tidak bisa atau lewat tulis menulis, semua itu adalah ternyata yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya perantara saja. Ya, adapun manusia hanya perantara saja. Walaupun demikian tetap kita harus menghormati kepada guru-guru kita, dosen-dosen kita yang sudah mengajarkan kita. Ya, seperti itu. Karena kalau kita tidak bersyukur, tidak memuliakan kepada guru-guru kita, berarti kita sama seperti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Atau man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa saja yang belum, atau siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia sebagai perantara nikmat, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kesyukuran dia kepada Allah itu belum sempurna. Tidak dikatakan sempurna, ya, selagi dia belum bersyukur kepada manusia. Nah, seperti itu ya mas kalian. Jadi sepintar apapun kita, seberapapun pencapaian ilmu kita, apapun gitu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, harus ketahui bahwasanya semua itu adalah Allah yang memberi, Allah yang mengajarkan, ya, Allah yang bukan semata-mata kemauan kita. Tetapi semua itu adalah Allah yang mengajarkannya. Seandainya tidak ada kehendak Allah, maka sepintar apapun kita ya artinya kita mungkin otaknya cerdas, tapi kalau Allah tidak ajarkan ya tetap bodoh juga. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah 5 ayat pertama ya mas kalian.
yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun pertama kali 5 ayat ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira ya Mas sekalian. Jadi dikisahkan oleh Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, itu bahwasannya pertama kali proses wahyu turun kepada Nabi, sebelum turun wahyu itu jamaah sekalian, itu Nabi kalau tidur itu hasil mimpinya. Kalau tidur, beliau bermimpi dan mimpinya itu terang sekali seperti terangnya cahaya di waktu subuh. Seperti terangnya waktu subuh ya Mas. Jadi mimpi itu benar-benar terang, jelas gitu ya. Jadi itu tanda-tanda awal Nabi akan mendapatkan wahyu. Nah, setelah seperti itu jemaah sekalian, Nabi diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyendiri di dalam gua Hira. Menyendiri dengan berbekal, dibekali oleh istrinya, kemudian dia menyendiri beribadah di sana untuk menghindari fitnah dan juga kesyirikan yang menimpa umatnya gitu, sambil memikirkan umatnya yang begitu jahil gitu ya, melaksanakan hal-hal yang memang tidak layak dilakukan oleh seorang manusia jemaah sekalian. Akhirnya setelah beberapa malam jemaah sekalian beliau berada di situ, akhirnya beliau didatangi oleh makhluk jemaah sekalian. Makhluk yang belum pernah dilihat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Jibril. Ya, dia adalah Jibril. Nah, Jibril itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, iqra." Kemudian Nabi bersabda, "Man biqari." Enggak kuat. Setelah Nabi enggak kuat, istilahnya udah hampir habis tenaganya, dilepas sama Jibril. "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Saya nggak bisa baca. Akhirnya digelut lagi ya Mas kalian. Apa istilahnya digelut, Pak? Istilah digelut apa? Ya digelut gitu. Kalau misalnya kita orang lagu gulat itu, kita dipiting gitu ya, dipiting sehingga membuat Nabi ingin melepas tapi nggak bisa. Ketika Nabi sudah hampir kehabisan tenaga, dilepas. Iqra lah. Yang ketiga ini jamaah sekalian, Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Selesai jamaah sekalian. Nabi langsung tahu tuh maknanya itu. Langsung tahu maknanya. Nah, setelah itu Nabi benar-benar takut itu menjumpai makhluk yang seperti itu, pulang dalam keadaan menggigil, kemudian berkata pada keluarganya, setelah sampai rumah berkata pada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Nah, saat itu Khadijah sebagai seorang istri yang dewasa, itu melihat suaminya yang panik begitu, tidak langsung ditanya, kenapa, tidak jemaah sekalian. Tapi yang pertama dilakukan oleh Khadijah, itu adalah langsung menuruti apa yang diinginkan oleh suaminya, itu diselimuti, selimiti saya, karena Nabi saat itu sedang menggigil ketakutan plus kedinginan juga. Nah, seperti itu ya. Setelah Nabi tenang ya Mas sekalian, baru tenang, akhirnya Khadijah melihat gestur Nabi udah tenang gitu ya. Akhirnya ditanya, "Ada apa dengan kamu?" gitu. Dan dia berkata ini dan gitu. Terus akhirnya Nabi SAW itu bercerita pada Khadijah, "Saya khawatir terhadap diri saya." Kemudian istri yang salihah, Bunda kita Khadijah radhiyallahu anha, itu menghibur kepada Nabi yang mulia SAW. Tidak demikian. Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Allah tidak akan mencelakakan kamu. Karena kamu ini dinasihati oleh istrinya, Pak. Kamu sudah banyak berbuat baik, banyak menolong, silaturahim, ya, memenuhi hajat orang banyak dan sebagainya. Jadi sudah banyak yang kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Itu adalah hiburan dan juga tentu saja keyakinan yang benar-benar baik ya dari seorang istri yang solihah, sehingga membuat Nabi kita SAW itu menjadi tenang. Akhirnya Khadijah membawa Nabi SAW, membawa Nabi kita SAW kepada sepupunya ya Mas sekalian. Membawa kepada sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal yang usianya jauh di atas Khadijah.
usianya sudah tua banget Jamaah sekalian. Tapi ini sepupunya Khadijah. Yang namanya Waraqah bin Naufal. Beliau itu adalah seorang Nasrani, seorang yang berpegang teguh pada kitab Injil yang masih murni ya Mas. Ya, yang di Arab itu ya, berpegang teguh pada kitab Injil yang murni yang ada di bangsa Arab. Saat itu dijelaskan, ini wahai anak saudara lakiku kata Khadijah, dengarkan cerita dari anak saudaramu ini. Maksudnya dengarkan cerita suami saya nih. Akhirnya Nabi cerita, ada apakah dengan kamu? Akhirnya Nabi cerita aja Mas kalian. Nabi cerita, kemudian setelah cerita, kan Waraqah itu cocoki dengan pengetahuan dia yang ada di dalam Injil. Kemudian Waraqah berkata, Zakan namus alladzi unzila ala Musa. Oh, yang datang pada kamu itu adalah namus. Namus itu sebutan lain dari Jibril ya Mas kalian. Mungkin dalam bahasa Bani Israel gitu ya. Itu adalah namus yang dulu turun kepada Nabi Musa juga gitu ya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya baru saat itu Waraqah tahu ini adalah nabi yang diutus, nabi akhir yang diutus seperti yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil. Akhirnya ya, Waraqah berkata, ini nabi akhir zaman ini. Nah, gitu. Kemudian Waraqah karena dia sudah tua dia berkata gini, seandainya saya masih muda, saya akan menjadi penolong bagi kamu. Jadi kalau bahasa kita dia berharap ya Mas kalian. Dia berharap bahwasannya duhai saya masih muda. Duhai saya masih muda di saat Allah mengutus dirimu sebagai seorang rasul. Duhai saya masih muda di saat Allah mengutusmu sebagai rasul, maka saya akan menjadi penolongmu dan juga yang menjaga kamu. Nah, dari kata-kata itu Nabi Muhammad SAW tanggap, tahu, faham, apakah saya akan dimusuhi dan diusir oleh kaum saya. Nabi bersabda, awamukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Kemudian Waraqah menjelaskan, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kamu datang, ya, syariat seperti ini, melainkan dia akan dimusuhi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kamu datang, melainkan dia akan dimusuhi. Kalau dalam riwayat yang lain, illa uziyah, kecuali dia akan diganggu. Jadi akan diganggu dan dimusuhi. Nah, seperti itu ya. Udah akhirnya setelah seperti itu, udah Nabi tahu berarti, oh ini tanda-tanda saya akan menjadi Rasul dipilih oleh Allah. Akhirnya pulang Khadijah dengan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak lama jemaah sekalian, setelah beberapa hari didatangi oleh Nabi itu, Waraqah bin Naufal itu dia meninggal karena memang sudah tua sekali gitu ya. Dan dia termasuk orang yang sudah beriman kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mengakui kenabian dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah 5 ayat yang pertama yang turun kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini jemaah sekalian ada dalam Sahih Bukhari. Jadi nggak langsung turun satu ayat full gitu, tidak jemaah sekalian. Satu surat full, maaf ya. Satu surat full dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir tidak. Jadi hanya 5 ayat saja. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang ke-6 ya sampai terakhir jemaah sekalian. Ini adalah ayat yang berbeda. Ayat yang berbeda yang menunjukkan ayat ini ayat khusus jemaah sekalian. Ayat ini ada sababun nuzulnya jemaah sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat mulai dari apa? Ayat 6 sampai dengan ayat terakhir itu ada sababun nuzulnya. Sebelum kita akan jelaskan terjemahan dan juga tafsiran, saya akan jelaskan ada sababun nuzulnya jemaah sekalian. Sababun nuzul itu maknanya adalah sebab turunnya ya. Jadi sebab turunnya ayat tersebut kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat 6 sampai ayat terakhir itu turun dalam keadaan Nabi sudah ya memikul beban ya menjadi seorang nabi ya dan juga rasul. Jadi riwayat ini ya Mas kalian dikisahkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasa'i dan imam yang lain dalam kitab-kitab hadis mereka dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ya Mas kalian, Abu Jahal itu pernah ngomong.
Jadi Abu Jahal tuh pernah ngomong dengan teman-temannya. Ya, lihat kesombongan Abu Jahal ya mas kalian. Hal ya'firu Muhammadun wajahahu baina azhurikum. Teman-teman, apakah Muhammad itu masih melumuri wajahnya dengan debu di tengah-tengah kalian? Masih suka sujud gitu sih Muhammad tuh? Gitu ya bahasa gitu. Oh lu naam, iya dia masih itu. Terus Abu Jahal berkata, wallati wal uzza la in ra'aituhu yusalli kadzalika la ata'anna ala raqabatihi wal a'firanna wajahahu fit turab. Demi Lata dan Uzza, karena memang Tuhannya dia Lata dan Uzza. Jadi bukan wallahi, bukan. Seandainya saya melihat Muhammad sholat seperti itu, maka saya akan menginjak, ya, saya benar-benar akan injak itu lehernya. Pas lagi sujud saya akan injak itu lehernya. Dan saya akan lumuri wajahnya dengan debu. Jadi tidak hanya dahinya dan juga hidungnya saja, saya akan lumuri wajah sekalian dengan debu. Jadi saya akan tempelkan sekalian seluruh wajahnya kena debu sekalian. Nah, itu tekad dari siapa? Tekad yang jahat dan niat jahat dari Abu Jahal. La'anahullah. La'anahullah. Semoga Allah melaknat dia. Lalu akhirnya datang Rasulullah. Pas lagi obrolan begitu, Nabi datang jamaah sekalian. Ya, Nabi datang. Karena memang perbincangan mereka itu di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba nih Nabi datang, ya, dalam keadaan Nabi sedang sholat. Nabi datang, sholat. Kemudian jamaah sekalian, ya, setelah Nabi sholat, Abu Jahal mendatangi Nabi jamaah sekalian yang sedang sholat untuk menginjak lehernya. Bener, dia ingin melakukan apa yang dia niatkan itu. Ternyata jamaah sekalian belum sampai nginjek itu. Semua orang dikejutkan, ternyata nggak sampai nginjek, malah dia ngibrit jamaah sekalian. Ya Abu Jahal itu malah lari. Malah berpaling lari. Jadi menjauhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi lari dan juga menutupi wajahnya dengan tangannya. Jadi seperti orang yang ingin diserang jamaah sekalian. Seperti orang yang ingin diserang dengan sesuatu. Faqila lahu, lalu ditanya, malakah? Kenapa kamu? Yang lihat cuma si Abu Jahal ternyata aja mas kalian. Yang ternyata yang ngelihat itu hanya Abu Jahal, yang lain nggak ada yang lihat. Kemudian faqala inna baini wa bainahu khandaqan min narin. Ya. Wa haulan wa ajnihatan. Kemudian dia menjawab Abu Jahal, bahwasanya sesungguhnya di antaraku dan Muhammad itu ada jurang dari api. Ada teror, dan juga ada sayap-sayap. Ngeri banget saya tuh. Sehingga udah saya lari itu. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu tentu saja adalah setelah beliau sholat ya. Laudana minni lahtatafat-hul malaikatu udwan. Seandainya dia mendekat kepada saya, kata Nabi, mendekat kepada saya untuk menginjak saya maksudnya, maka pastilah para malaikat itu akan menyambar tubuhnya dia satu anggota sehingga tubuhnya seperti dimutilasi ya mas kalian. Gitu ya, itu maksudnya demikian. Jadi seandainya dia mendekat saya, pasti dia akan disambar oleh para malaikat. Setiap anggota itu akan disambar sehingga putus satu persatu seperti dimutilasi. Namun ternyata Abu Jahal nggak berani. Sudah melihat begitu dia langsung mundur gitu, udah nggak berani. Dan ini sekali lagi adalah bukti penjagaan Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan kalla innal insana layatagha. Nah, ini ayat ini khususnya adalah menimpa Abu Jahal atau mengenai Abu Jahal ya Mas kalian. Yang begitu sombong kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengenai orang yang memiliki sifat seperti Abu Jahal. Memiliki sifat seperti Abu Jahal. Jadi intinya karena ayat ini adalah umum jamaah sekalian. Walaupun ayat ini adalah turun mengenai Abu Jahal, tapi ada kaidah di dalam ilmu usul fikih bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun sebabnya khusus ya mengenai Abu Jahal, namun ternyata yang dianggap itu adalah lafadznya umum.
Lafadznya umum, karena lafadznya umum tidak menyebutkan nama, berarti ini adalah berkenaan dengan siapa saja yang memiliki sifat seperti Abu Jahal, seperti yang nanti akan kita bahas ya, sifat-sifat tersebut di dalam ayat-ayat di bawah ini. Ini ayatnya panjang sekali Pak ya, Bapak-bapak. Baik, kita akan bahas ara'aikalla innal insana layatagha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Siapa yang disebut manusia di sini jamaah sekalian? Abu Jahal maksudnya. Jadi yang disebut manusia di sini adalah ya Abu Jahal itu ya. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Karena dia melihat dirinya itu merasa serba cukup jamaah sekalian. Ya. Apa cukupnya? Harta cukup. Teman-teman cukup banyak. Kemudian apa lagi? Apa aja cukup jamaah sekalian. Ya. Penolong juga cukup. Kalau dia mau minta tolong, ada yang banyak nolong dia. Sehingga dia menganggap nggak butuh kepada ajaran Muhammad SAW. Nggak butuh Allah lagi. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian, ya, ini ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat ini. Ternyata inilah yang menyebabkan karena dia merasa dirinya cukup. Cukup di sini maksudnya cukup tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan dakwah Muhammad, tidak membutuhkan keselamatan seperti yang dijanjikan Muhammad gitu ya. Akhirnya membuat dia melampaui batas ya Mas sekalian. Apa bukti melampaui batas? Yaitu tadi ingin melakukan sesuatu atau niat yang buruk terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia sombong begitu? Ya karena dia sudah merasa cukup gitu. Ya demikian. Kemudian yang berikutnya, inna ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu kembalimu. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu tempat kembali. Ini adalah sebenarnya ancaman ya Mas sekalian. Jadi di dalam ayat ini Allah mengancam, Allah menakut-nakuti dan menasehati juga sebenarnya kepada si Abu Jahal itu. Bahwasannya tempat kembali dia hanya kepada Allah, pada Rabbmu wahai Muhammad. Jadi kalau dia berbuat seperti itu, tempat kembali dia hanya kepada Allah, bukan kepada Lata Tuhannya dan juga Uzza Tuhannya, bukan. Kalau dia kembali pada Lata dan Uzza, mungkin dia akan dimuliakan, tapi tidak, hanya pada Rabb. Hanya kepada Allah tempat kembali dia. Nanti Allah akan membalas. Maksudnya seperti itu ya Mas kalian ya. Jadi demikian. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abadan idza shalla? Melarang siapa? Seseorang ketika dia mengerjakan sholat. Ini 2 ayat ini harus digabung, Pak ya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Gimana sih? Jadi kata Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ini adalah Allah menyuruh Nabi itu merasa heran ya Mas sekalian. Wahai Muhammad, gimana pendapatmu coba? Kok bisa-bisanya ya ada seseorang yang melarang orang lain sholat gitu ya? Itu kan suatu bentuk keheranan ya Mas sekalian, maknanya Ara'aita tuh ya, seperti itu. Jadi karena dia benar-benar kok bisa ada orang yang berbuat seperti itu. Orang lagi sholat menyembah pada Rabbnya kok dilarang. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu, yang dilarang untuk sholat itu dia berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Gimana pendapatmu wahai Muhammad? Ini juga sama aja Mas sekalian. Ara'aita adalah bentuk Allah heran dan mengajak Nabi juga heran. Kok ada-adanya ya, adanya orang melarang seseorang yang ternyata yang dilarang itu adalah dia berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah. Ya. Dan ternyata dia memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Kok bisa orang seperti ini dilarang? Aneh gitu ya. Gitu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Diulang lagi sama Allah karena heran itu mengulangi takjubnya ya, takjub itu maknanya heran gitu ya. Bagaimana pendapatmu juga jika ternyata orang yang melarang itu adalah dia memiliki sifat mendustakan dan berpaling. Ya, mendustakan apa yang kamu bawa dan juga berpaling. Nah, bagaimana pendapatmu? Ini aneh orang.
punya sifat mendustakan, bukannya malah menerima, malah mendustakan. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk-bentuk keheranan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pembelaan dari Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di masa-masa awal beliau jadi seorang nabi itu memang berat, butuh support dari Allah, support dari langit ya mas sekalian pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata memang ada ayat yang isinya seperti kalau sudah begini jamaah sekalian, Nabi itu jadi senang Pak dibela sama Allah. Ada kekuatan jiwa yang khusus ya yang Allah berikan kepada Nabi. Ya beliau jadi pede seperti itu. Walaupun terkadang nanti Nabi ada istilah ini lagi Pak. Ada kendor lagi tuh, ada sedih juga lagi tuh. Kenapa kaumnya nggak ini ya? Nah, akhirnya turun ayat lagi untuk menghibur dan sebagainya. Kok saya didustakan? Karena seperti itu, karena memang beliau manusia biasa aja mas sekalian. Sehingga banyak ayat yang menghibur, seperti hiburan yang lain. Rasul dulu didustakan juga kok Muhammad. Sudah banyak Rasul yang datang, tapi ternyata didustakan ya seperti ini juga. Nah, kemudian berikutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah? Jadi mana tadi? Alam ya'lam ya. Jadi tidakkah dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi kan dia sudah tahu bahwasannya Allah itu melihat gitu ya. Melihat kondisi dia dan akhirnya nanti Allah akan membalas dia. Artinya dia sebenarnya sudah tahu wahai Muhammad Allah itu melihat perbuatan dia. Tapi karena dia sombong ya mas sekalian, mungkin lebih pede pada Tuhannya si Lata dan Uzza gitu ya. Akhirnya walaupun dia tahu bahwasanya Allah melihat, tapi dia tetap cuek, menganggap bahwasanya Allah tidak akan menghukum dia. Nah, seperti itu. Tapi dia sudah tahu bahwasanya Allah melihat dan nanti Allah juga akan membalas dia sesuai dengan apa yang dia lakukan itu. Kemudian yang berikutnya, ara'aita in mana tadi? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini kalla di sini jamaah sekalian maknanya dalam bahasa Arab rada'un. Rada'an. Jadi makna di sini ketahuilah ini kurang tepat ya terjemahannya. Jadi kalla di sini ini intinya adalah rada'un, larangan jamaah sekalian. Yang benarnya maknanya kalla itu adalah sekali-kali tidak demikian. Jadi atau dalam kata lain jangan begitu. Jadi sungguh apabila dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Ya. Jadi ini adalah sekali lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal yang memang kalau dia tidak berhenti memusuhi Nabi SAW, melarang Nabi untuk ibadah, melarang Nabi untuk dakwah, kalau tidak berhenti, nanti kami akan tarik ubun-ubunnya. Akhirnya mati ya mas kalian. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang sifat dari ubun-ubunnya Abu Jahal, yaitu nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Itu ya tadi itu ya. Inilah orang yang memiliki ubun-ubun, namun tak dia ubun-ubunnya itu adalah ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Kemudian fal yad'auna dia. Ini intinya ancaman ya sekali lagi kepada Abu Jahal. Allah akan membuat dia mati. Jadi Allah akan membunuh dia. Allah akan mematikan dia. Sekali lagi ini adalah pembelaan dari Allah untuk nabinya. Fal yad'auna dia. Maka silakan dia memanggil golongannya untuk menolong dia. Silakan. Kalau saya ingin menyiksa dia, silakan dia memanggil golongan-golongannya, teman-temannya. Katanya dia merasa cukup itu, merasa tidak butuh itu. Merasa serba cukup dan sebagainya. Cukup dengan penjagaan. Silakan dia panggil teman-temannya untuk bisa menolong dirinya dari siksa. Sanada'uz zabaniyah. Sanada'uz zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Siapa itu zabaniyah ya mas kalian? Jadi malaikat zabaniyah itu adalah memang malaikat yang memang diciptakan oleh Allah khusus tugasnya untuk menyiksa ahli neraka. Jadi kalau mereka, jadi zabaniyah itu adalah malaikat yang memang kuat-kuat, kejam-kejam, bengis-bengis ya mas kalian. Kalau mereka memanggil temannya, kami akan memanggil malaikat zabaniyah untuk menyiksa si Abu Jahal itu. Dan sekali lagi, menyiksa siapa saja yang menolong dia.
Nah, seperti itu ya. Dan ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah tidak mampu ya Mas sekalian. Sebab ini adalah perkara yang remeh-temeh. Itu nggak harus Allah yang langsung turun. Udah makhluknya aja yang jauh lebih kecil dibandingkan Allah, itu malaikat Zabaniyah yang menurut manusia itu besar, kuat, yang akan yang melayani dan dia menyiksa dia. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ada kala lagi ya Mas kalian. Kali-kali. Tidak. Ada kalanya ada berapa tuh? Kala di sini ya Mas kalian ini sama. Jadi rada'un di ibtali ma tadammanahu qauluhu falyad'un nadiyah. Jadi kan dia menganggap bahwasanya dirinya itu bisa ditolong oleh teman-temannya. Silakan dia panggil. Nah, terus akhirnya ditolak dengan kata kalla. Nggak bisa seperti itu. Maksudnya kamu nggak bisa memanggil teman-temanmu untuk bisa menolong, itu maknanya. Jadi kalla ini adalah penolakan. Jadi pembatalan dari ucapan mereka. Jadi sekali lagi pembatalan dari ucapan dan klaim mereka. Klaimnya siapa? Abu Jahal ini yang menganggap bahwasanya dirinya bisa ditolong. Kalla, ini kata-kata demikian. Ya. Jadi bukan sekali-kali jangan. Maksudnya sekali-kali jangan mengklaim demikian bahwasanya teman-temanmu akan menolong. La tuti'hu, janganlah kamu patuh wahai Muhammad terhadapnya. Wasjud, dan sujudlah kamu. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ayat penguat lagi ya Mas sekalian. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ternyata malah disuruh tetap sujud terus, sholat terus. Udah nggak usah ngikutin dia, nggak usah taat sama dia, nggak usah patuh dan tunduk sama dia. Diperintahkan untuk sujud, sujud aja udah. Biarin seperti itu. Nah ini sekali lagi ya jemaah sekalian, ya, sebagai bentuk jaminan Allah akan menjaga Nabi. Yang penting Nabi terus di dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam menatap perintah Allah untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti kita akan bacakan ya Mas kalian, ini karena udah jam sekian. Iya, sampai maghrib. Atau saya bacakan ininya ya, sedikit dari faedah dari Surat ini. Monggo Ustaz. Ini jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau dia memiliki ilmu, ini manusia, sifat asli manusia jemaah sekalian. Dengan adanya dia memiliki ilmu dan harta, dia seringkali lupa bahwasannya Allah lah yang memberi dia. Ya, yang memberi dia. Sehingga dengan kebodohannya dia merasa tidak butuh kepada Allah. Ini adalah sifat asli manusia. Dan hendaknya tentu saja sifat yang seperti ini harus jauh dari kita sebagai orang yang beriman, yang ingin masuk ke dalam surga jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah, mohon maaf ini ada yang kelewat tadi ya. Jadi perintah untuk membaca adalah perintah yang pertama dari Allah kepada nabinya. Yang ternyata nabinya itu awalnya memang tidak mengerti bacaan dan tidak mengerti nulis. Ya, sekiranya ini menunjukkan ya Mas kalian bahwasannya manusia selain nabi itu harus mencari cara Allah untuk bisa mendapatkan ilmu dan bacaan itu. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada nabi awalnya untuk membaca, padahal nabi saat itu nggak bisa membaca dan menulis, ini adalah sepertinya sebagai isyarat kepada umatnya untuk bisa mencari cara Allah untuk bisa mengajarkan mereka dengan ilmu. Cara Allah ya, atau jalannya Allah untuk bisa mendapatkan ilmu dan bacaan itu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, surat ini mengandung, memberikan kandungan kepada kita, ya, menjelaskan kandungan pada kita bahwasannya ilmu tulis menulis adalah perkara yang agung. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasannya Allah mengajarkan umat manusia dengan pena, ya, yang padahal manusia itu tidak mengetahui tentang ilmu apapun selagi Allah memang tidak menunjukkannya. Jadi siapa saja yang memiliki ilmu ya segera dibukukan pada pena, dibukukan dengan lewat pena jemaah sekalian, sehingga ilmu itu bisa lebih merata bagi yang lain. Kemudian surat ini juga menunjukkan bahwasannya tulis menulis dan juga membaca merupakan unsur yang paling mendasar berdirinya dan juga tegaknya negara-negara juga bangsa-bangsa, ya, sehingga
suatu bangsa itu benar-benar bisa maju peradabannya kalau itu rajin membaca dan juga rajin menulis. Nah, begitu juga di sini menunjukkan peradaban Islam itu mulai maju jamaah sekalian ketika memang perintah yang pertama kepada nabinya adalah perintah untuk membaca, kemudian untuk menulis. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan permulaan risalah Nabi, permulaan dari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan dan bacaan menunjukkan atas Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Jadi Allah memuliakan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Sekiranya nanti Allah tahu bahwasanya yang akan bisa membaca dan menulis hanyalah umat manusia, tidak yang lain. Kemudian ya, kandungan yang lain dari surat ini jamaah sekalian, kewajiban bagi manusia untuk selalu minta tolong pada Allah ketika dia membaca. Sekiranya dia mendapatkan manfaat, ya, manfaat ilmu disertai. Jadi kalau dia ingin mendapatkan manfaat ilmu jamaah sekalian, ya sebelumnya dia meminta tolong pada Allah dulu agar apa yang dia tulis dan dia baca itu benar-benar bisa memberikan manfaat. Namun juga harus disertai dengan kejujuran niat. Harus ada niat dan juga ikhlas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, Iqra bismi rabbik. Jadi bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kemudian jemaah sekalian, di dalam surat ini juga ada kandungan bahwasanya kewajiban manusia untuk bisa mencari ilmu tanpa khawatir dia tidak memahaminya. Sebab kalau dia jemaah sekalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan dia dan membukakan ilmu itu pada dia. Yang penting mau dulu belajar. Nggak usah ada rasa takut untuk tidak jangan ada rasa takut jadi nggak paham. Pokoknya belajar dulu, nggak paham, sudah usaha dulu. Nanti lama-kelamaan ya kalau ditawakal pada Allah, berusaha gitu ya. Tawakal tentu saja dengan berusaha dan yakin Allah yang memberi. Nanti Allah akan memuliakan dia dengan ilmu dan juga membukakan ilmu yang begitu banyak untuk dia. Ya, oleh karena itu Allah memilih sifat al-karam ya untuk zatnya aja mas sekalian. Karena al-karam itu adalah pemurah dan dermawan. Ya, karena ilmu itu adalah nikmat yang paling besar. Kemudian berikutnya di antara hak Allah Ta'ala terhadap manusia adalah manusia itu hendaknya bahkan wajib bagi manusia jemaah sekalian untuk bisa membalas nikmat Allah dengan bersyukur. Maaf nih ada suara pesawat. Dan manusia butuh ya, manusia membutuhkan menghiasi dirinya dengan keimanan dan takwa sehingga dia tidak menjadi orang yang melampaui batas seperti Abu Jahal ya. Dan manusia juga harus berusaha untuk memperoleh sifat-sifat tersebut. Sifat syukur, beriman dan bertakwa di sela-sela ilmu dan pengetahuan yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang banyak itu kalau disertai dengan iman, tawakal dan bersyukur itu akan benar-benar menghiasi seseorang sehingga dia bisa mendapatkan ya faedah dan juga perhiasan dunia dan akhirat ya Mas kalian. Kemudian surat ini juga menunjukkan bahwasannya manusia itu walaupun dia hidupnya lama di dunia, pasti dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan menjumpai bahwasannya hidupnya itu fana. Fana itu akan berakhir. Ya. Ketika dia mati, maka dia pasti akan menjadi sesuatu yang tidak ada lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mampu ya untuk bisa mengulangi ciptaan dia dari awal lagi. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah yang berikutnya Abu Jahal jamaah sekalian di sini dijelaskan tidak beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena kesombongan dia, karena perbuatan dia yang melampaui batas. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di antara dari golongan Bani Abdul Manaf. Sedangkan Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Ya. Jadi antara Bani Manaf dan Bani Makhzum ini sama-sama dalam satu kabilah Quraisy ya Mas sekalian. Nah, sama-sama kabilah Quraisy dan Abu Jahal itu dengki dengan kabilah siapa? Bani Abdul Manaf itu.
Sehingga kedengkiannya itu menjadi penyebab dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Ya sama seperti dia Mas kalian. Jadi ternyata faktornya tidak hanya tadi sombong, ternyata ada faktor kedengkian juga. Sama-sama itu sama-sama kabilah yang mulia ya Mas kan. Jadi saing-saingan gitu. Ada satu suku ya. Ini demikian. Kemudian dan lain-lain ya Mas kalian ya. Intinya siapa saja yang berusaha ingin mencegah hamba-hamba Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di muka bumi, Allah akan memperlakukan dia seperti halnya Allah memperlakukan Abu Jahal. Abu Jahal. Baik itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya. Makanya hendaknya orang-orang seperti itu takut kepada Allah karena hanya kepada Allah saja tempat kembali mereka. Bukan kepada berhala mereka, tapi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah memberikan faedahnya bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanya dari Bapak Ibu silakan. Monggo, para sedulur ada yang mau ditanya? Citra, mungkin ada yang mau ditanyain tentang makna surat ini? Atau di Karena di dengan ini atau Jogja? yang lain silakan, Pak. Mbak Endang di Jogja, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Wijaya? Silakan, Bu. Belum ada Ustadz rupanya. Pak Ustadz, saya mungkin Bu. mau tanya. Masalah membaca ini kan literasi ini sekarang jadi tantangan yang luar biasa ya Pak Ustadz. Iya, Bu. Karena disrupsi dunia Teknologi digital informasi, itu ya. ya membuat generasi yang sekarang ini jadi Malas banget membaca. malas banget baca gitu. Dan itu terasa banget dengan hadirnya buku elektronik. Tapi itu juga nggak kebaca juga gitu. Jadi menurut Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz mengatasi generasi kita yang semakin hari terdisrupsi sama dunia Teknologi. digital sehingga membuat mereka mau bangkit membaca lagi ini gimana? Terus terang kami sebagai orang tua yang masih muda ini ya ada juga disrupsi di kita ya karena kan kami mesti menyesuaikan zaman juga kan nasihatnya Rasulullah itu didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang zamannya zaman digital Pak, dikasih buku berbentuk fisik nggak disentuh. Ya, baik. Gimana nih Pak menurut Pak Ustadz? Ya Allah alam biswab. Ini sebenarnya yang bisa jawab itu Pak Dokter itu bukan saya. Tapi paling tidak ya kita motivasi aja anak kita ya bahwasannya umumnya orang kalau di laptop atau di HP itu kan nggak membaca. Tetapi ilmu yang bermanfaat itu banyak itu di buku. Walaupun sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu bisa dalam e-book dan sebagainya, umumnya orang tuh nggak membaca di situ. Sebab kalau udah megang setan gepeng ini intinya, itu istilahnya orang tidak mau baca yang lain selain sesuatu yang dia suka. Padahal ilmu yang lain di internet sebenarnya banyak, tapi banyak yang dia tidak mau baca. Dan hendaknya manusia dibuka mungkin pengetahuannya. Bahwasanya ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di buku itu masih belum terbaca. Dan itu faedahnya buat kehidupan kita yang akan datang. Khususnya mungkin kita kasih tahu anak-anak kita demikian. Seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian yang kedua mungkin seperti ya, kalau kami di sekolah itu ya Bapak Ibu ya, kami mengharuskan anak-anak itu misalnya masuk jam 7, 15 menit itu tidak langsung mereka belajar, tapi mereka disuruh membaca dulu. Baca apa saja silakan, buku yang kalian suka. Ada sebagian dari kami juga, dari anak-anak kami di sekolah itu, jadi kita wajibkan setelah itu mereka menjelaskan resensi buku yang dibaca isinya itu apa saja. Dan ini mungkin salah satu upaya ya, karena sekolah itu bisa menekan dan juga bisa menyuruh anak, akhirnya mereka baca. Dan orang tua sebenarnya bisa. Orang tua sebenarnya bisa. Orang tua tinggal dia mau apa enggak. Sebenarnya seperti yang tadi Ibu bilang bahwasannya kalau kita nyuruh anak untuk membaca dengan buku, itu sebenarnya nggak bertentangan dengan perkembangan zaman sekarang. Karena buku nggak ketinggalan zaman kok. Ya Pak Dokter ya? Iya. Buku juga nggak ketinggalan zaman Bu ya. Buku masih masih style zaman now Bu ya. Jadi nggak ketinggalan zaman. Ini seperti itu. Dan
di antara ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh kita dan anak-anak kita adalah pengetahuan agama. Namun sekarang Bapak Ibu sekalian, intinya kita harus sedih intinya kalau anak kita itu tidak memiliki pengetahuan ilmu agama. Sekali lagi, kalau kita merasa sedih seperti tadi ya, curhat dari Bu Citra bahwasannya anak-anak kita itu malas membaca dan sebagainya, dan hendaknya kita harus lebih merasa prihatin kalau anak-anak kita itu malas membaca yang berkenaan dengan kebaikan agama dan juga akhirat mereka. Nah, seperti itu. Namun, kalau di zaman sekarang, malas membaca dalam masalah ilmu agama dan akhirat itu sebenarnya bisa ditanggulangi kok. Dengan anak kita ajak untuk duduk di masjid thalabul ilmi, itu tuh harus itu. Ini adalah keharusan yang yang wajib dilakukan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Dalam keadaan kalau dia tidak melakukan itu, nanti Allah akan bertanya kepada dia. Jadi pokoknya anaknya itu harus dididik agar dia ngerti ilmu agama. Itu harus dia merasa prihatin. Jangan prihatinnya kalau anak itu tidak ngerti tentang pengetahuan duniawi saja, tapi kalau akhirat dia tidak berbuka, ini tidak boleh. Caranya intinya suruh dia baca. Mungkin diadakan pertemuan di rumah. Ya, sekarang Adik coba baca ini sekarang. Coba yang menurut kamu tuh apa, coba sampaikan kepada kita. Biar kita juga tahu walaupun kita nggak baca, tapi kita bisa tahu itu bisa mungkin dilakukan di rumah. Jadi hasil laporan resensi dari bacaan anak-anak. Oh tadi saya bacaan ini dan itu isinya ini dan itu. Oh gitu. Jadi walaupun ayah bundanya nggak baca, tapi bisa dapat manfaat dari anak itu. Itu bisa itu seperti itu. Habis itu nanti mungkin anaknya dikasih uang jajan kayak hadiah gitu ya, reward dan sebagainya. Tapi intinya sekali lagi adalah berkenaan dengan ilmu agama. Kalau anak itu tidak mau dengan ilmu agama, ya sekarang harus diajak ke masjid atau disuruh dengarkan pengajian. Karena Sufyan Ats-Tsauri berkata jemaah sekalian bahwasanya yang bagi lirrajuli ayyukriha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Jadi selayaknya bagi seorang ayah itu memaksakan anaknya untuk belajar ilmu agama karena dia akan ditanya tentang anaknya itu tadi. Ingat ya Mas kalian, anak itu kalau kita sedih dia tidak ngerti ilmu dunia, tapi harus lebih bersedih kalau dia tidak ngerti ilmu agama dan kebaikan akhirat dia. Dan ini harus menjadi pemikiran bersama kita orang tua, khususnya suami gitu ya. Ya, khususnya suami. Nah, anak ini ketika sudah dewasa dia tidak ngerti ilmu agama, itu nanti jadi tanggungan adalah ayahnya. Bisa jadi nanti anaknya itu nanti akan menjadi durhaka, nauzubillah ya. Ya, setelah orang tuanya durhaka kepada anaknya. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu yang bisa saya jawab. Dan kalau mau lebih lengkap nanti Pak Dokter lebih tahu. Ya Pak, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi? Mami mungkin ada yang ditanyakan atau Mas Wijaya, Mbak Endang di Jogja? Baik Ustadz, jadi dari ayat tadi ya dapat kita simpulkan bahwasanya kita memang harus giat membaca dan menulis tadi yang belum lupa ya menulisnya tadi. Kadang-kadang anak-anak sekarang juga nggak mau menulis seperti pengalaman Tante Citra sibuk mencatat tapi anak-anak zaman now sibuk merekam. Mungkin menulis zaman ketika menulis sekarang sudah lagi-lagi tadi bertransformasi dengan merekam. Nah, mungkin anak-anak sekarang sifatnya auditif, dia lebih senang mendengarkan dan melihat. Ya bisa jadi seperti tadi. Kalau dulu zaman kita harus mencatat dan sebagainya, tapi sekarang anak-anak lebih senang mungkin merekam dan memperhatikan kembali karena sifat learning style-nya memang auditif selain visual ya. Visual membaca auditif atau bahkan anak-anak sekarang juga sifatnya kinestik. Selain membaca terus juga harus bergerak tangan dan inderanya semua. Mungkin hal itu yang bisa kita jadikan ya uji coba di kalangan anak-anak kita amati mungkin yang masih Tante Citra yang anaknya masih bisa dilihat auditif, visual ataupun kinestik, cara belajarnya kita seimbangkan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang dalam memahami ilmu agama. Begitu mungkin Ustadz. Baik. Ini juga mungkin banyak calon-calon ibu ya
Mas Wira dan Mbak Reti nanti ya akan menjadi ibu juga. Masya Allah. Ya, insya Allah segera diberi momongan. Amin. Baik Ustadz, kita akhiri Ustadz taklim kita hari ini. Mohon diakhiri dengan doa Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan di atas ini sangat penting ya. Intinya agama Islam itu benar-benar menjunjung tinggi ilmu baca dan tulis. Ya mungkin calistung ya juga, calistung juga bermanfaat karena dalam Islam juga ada ilmu hitung juga aja Mas sekalian. Itu juga perkara yang penting, dan itu ya Mas sekalian itulah yang menyebabkan suatu negara dan juga bangsa itu benar-benar bisa maju peradabannya kalau benar-benar menghadap pada ilmu dan tidak malas untuk bisa menuntut ilmu. Dan ini sekali lagi adalah inti dari surat Iqra. Selain itu juga kita tidak boleh memusuhi siapa saja yang berada di atas jalan yang lurus. Tidak boleh memusuhi sama sekali. Biarin orang sekarang itu menilai bahwasannya ciri-ciri teroris itu adalah orang yang berjenggot, kemudian cingkrang celananya, kemudian apalagi sering ke masjid dan lain-lain. Itu tidak boleh kita terpengaruh seperti itu jamaah sekalian. Karena ini bisa masuk dalam bagian sifat dari orang kafir yang membenci pada orang seperti itu. Polisi udah terang-terangan kok bilang bahwasannya jadi sifat tidak identik ya ciri-ciri seperti itu menjadi ciri teroris. Karena betapa banyak orang yang tidak punya jenggot, yang isbal juga, kemudian yang tidak cadaran, itu memiliki sifat radikal, pemikiran radikal. Karena teroris itu atau radikal itu adalah berkenaan dengan pemahaman. Jadi intinya kita tidak boleh bermusuhan, memusuhi mereka. Apalagi menggibah mereka di belakang, karena bisa jadi nanti Allah akan menghukum kita ya. Seperti apa yang Allah perlakukan kepada Abu Jahal. Nauzubillah itu ya. Walaupun tidak demikian itu, berarti kita telah memiliki salah satu sifat dari sifatnya orang kafir yang terlaknat, yaitu Abu Jahal. Nauzubillah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan kandungan dan juga isi dari surat yang mulia ini, baik itu berupa perintah maupun larangan ya, kita bisa taati semuanya, dan semoga Allah juga memberikan taufik pada kita untuk bisa menjauhi hal-hal yang memang membuat Allah murka dan ridho, dan bisa melaksanakan semua yang Allah cintai dan ridhoi. Ada kekurangan kata-kata yang tidak berkenan dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang keliru itu adalah murni dari saya dan juga dari syaitan. Kalau ada yang benar itu adalah murni juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.